Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman salika. Allahumma sunna ala dunya rahman ya rahim. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah. Sabahul khair. Baik, insyaallah fi hadzal yaum nuwasilu darsana di at-tahlil al-lughawi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah analisis linguistik. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang at-tahlil as-sarfi atau analisis morfologi. Laisa kadzalik? Bala. Baik, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa hal pemberitahuan terlebih dahulu. Yang pertama, jangan lupa mengisi kehadiran di Lentera. Saya sudah setting di Lentera pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa perhatikan FPS yang saya kirim di Lentera. Di situ atau pada pagi hari ini merupakan pertemuan ke-9, di mana pertemuan yang lalu adalah UTS, dan sebelumnya kita telah berbicara pada pertemuan ke-7 itu adalah analisis morfologi. Masih ada yang ingat analisis morfologi? Yang terakhir masih ada? Proses suffix infix. Kemarin kan kita telah berbicara tentang imbuhan atau sawabik. Ada akhiran, ada sisipan. Kemudian kita juga telah berbicara tentang al-istiqaq al-akbar, al-istiqaq al-kabir, dengan al-istiqaq al-asgar. Oke, baik. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas analisis sintaksis atau at-tahlilut tarkibi, atau boleh dikatakan dalam ilmu nahwu at-tahlilun nahwi. Semester berapa kalian belajar ilmu nahwu? 2-3. Semester 3 dengan semester 2. Ya, tentu sudah ada pengetahuan lebih awal tentang ilmu nahwu, karena ini tidak lepas dari ilmu nahwu. Adapun hal yang akan kita peroleh dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu mempergunakan analisis sintaksis dalam menganalisis teks bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi kata atau fungsi-fungsi sintaksis dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan fungsi-fungsi sintaksis tersebut dalam kalimat, apalagi dalam menganalisis teks yang akan kita baca atau yang akan kita analisis sebentar. Adapun evaluasi atau cara evaluasi, di sini nanti tentu saya melihat kehadiran kalian. Kemudian karena kita mempergunakan metode ceramah dan metode diskusi kelompok, saya akan membuat kelompok sebentar. Kemudian saya akan meminta untuk membuka web. Di web itu saya minta untuk membuka kanal Al Jazeera. Di Al Jazeera itu ada berbagai macam berita. Saya hanya minta setiap kelompok untuk mengambil satu paragraf dan menganalisisnya dengan mempergunakan analisis sintaksis. Ya. Kemudian kalian bisa juga memberikan contoh
dari setiap fungsi kata dalam kalimat. Oke. Baik. Selanjutnya penilaiannya nanti juga ada penilaian mandiri. Saya akan memberikan tugas di rumah. Ya, kalian kerja di rumah, tugas mandirinya itu, kemudian hasil dari tugasnya itu kalian kirim di Lentera. Sudah dipaham? Mafhum? Terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan analisis sintaksis, kalian kan sudah belajar pada semester 2 dan semester 3 tentang ilmu nahwu. Saya mau tanya dulu dari sini, sebutkan nama ketika menjawab ya. Dalam jumlah bahasa Arab terdiri dari 2. Jumlah apa itu? Siapa namanya? Nur Fadillah menjawab. Siapa? Apa jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Berapa jumlah dalam bahasa Arab? 2. Apa itu? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Oke. Laki-lakinya ada yang bisa menjawab? Ada. Oke. Apa perbedaan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Coba. Kalau ismiyah dimulai dengan ya, dimulai dengan apa? I. Namanya juga jumlah ismiyah dimulai dengan Oke. Siapa namanya? Iksan Abdullah. Ihsan Abdullah. Kalau jumlah fi'liyah apa? Dimulai dengan Fi'il. fi'il. Itu gampang sekali kita membedakan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah dimulai dengan isim, kalau jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang fungsi setiap kata dalam kalimat. Kita akan berbicara tentang fungsi setiap kata dalam kalimat. Masih ada yang ingat apa fungsi kata dalam kalimat? Sebagaimana pada semester 2, semester 3. Ada mu'rab, ada mabni. I'rab itu al-asma'ul mu'rabat, apa saja posisinya dalam kalimat. Masih ada yang ingat? Kalau jumlah ismiyah apa namanya? Kalau di depan apa itu? Mubtada. Itu fungsinya. Fungsi kata itu adalah mubtada. Kemudian khabar. Kemudian keterangan. Kalau jumlah fi'liyah masih ada yang mengingat fungsi-fungsinya? Fi'il. Apalagi? Fa'il. Maf'ulun bih. Kemudian halun, badal, tamyiz, dan seterusnya. Mustasna. Itu semua merupakan apa? Fungsi sintaksis atau fungsi kata dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, bentuk kata itu terbagi 2. Masih ada yang ingat? Ada yang berubah dan ada yang konsisten. Mu'rab dan mabni. Mu'rab. Ya, kata Muhammad. Kata Muhammadun. Ini dapat berubah menjadi inna Muhammadan. Kemudian min Muhammadi. Perhatikan. Ini ada perubahan pada akhir. Jadi, perubahan yang terjadi di sini, Muhammadun awalnya dia adalah dhammatain. Setelah dimasuki amil yang mempengaruhi inna, maka berubahlah menjadi Muhammadan. Masuk min, amil yang lain berubah menjadi kasratain. Selanjutnya ada kata juga yang tidak hanya diperkirakan perubahan akhirnya. Misalkan kata Musa. Kata Musa baik dimasuki oleh inna atau min, ini tidak mengalami perubahan sama sekali, sehingga dikatakan sebagai takdiran. Ini Musa baik dimasuki inna tetap bacanya Musa, min Musa, berarti tidak ada perubahan, sehingga ditakdirkanlah di sini dhammatain, ditakdirkan di sini fathatain, ditakdirkan di sini kasratain. Itu namanya takdiran. Sebagaimana telah dijelaskan di sini bahwa perubahan di akhir kata itu ada perubahan secara lafaz, nyata perubahannya, kemudian ada juga takdiran secara kira-kira.
dalam melakukan analisis sintaksis dalam bahasa Indonesia ada istilah SPOK, ada subjek, ada predikat, ada objek. Begitu pula kata-kata dalam golongannya ada kata benda, ada kata sifat, keterangan, ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Yang pertama yang akan kita kaji di sini adalah fungsi-fungsi sintaksis. Fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sebagaimana yang saya tadi sampaikan, ada yang berfungsi sebagai fa'il, ada maf'ulun bih, ada naibul fa'il, ada mubtada dan ada khabar. Dalam jumlah ada namanya jumlah al-fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il. Berarti misalkan di sini kita kasih contoh, hadara al-ustazu fil fasli. Hadara al-ustazu fil fasli. Perhatikan, hadara al-ustazu fil fasli. Ini adalah kalimat. Setiap kata memiliki fungsi. Hadara sebagai fi'il atau predikat. Al-ustazu sebagai fa'il atau subjek. Fil fasli keterangan. Al-jar wal majrur ini dalam bahasa Arab al-jar wal majrur, tetapi ini dinamakan sebagai keterangan. Sedangkan al-jumlah al-ismiyah, al-ustazu hadirun fil fasli. Perhatikan, ada dua kata ismi. Al-ustadu hadirun fil fasli dimulai dengan isim. Al-ustadu sebagai apa? Mubtada, fungsinya sebagai mubtada. Hadirun berfungsi sebagai khabar. Fil fasli berfungsi sebagai keterangan. Inilah yang dinamakan sebagai fungsi-fungsi sintaksis. Ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada naibul fa'il, ada mubtada dan ada khabar. Tentukan fungsi-fungsinya. Oke, silakan. Bagaimana laki-laki di sini? Sudah ada yang terbuka? Sudah? Di belakang? Ya, wah itu ambil saja satu. Oke, satu saja yang buka. Iya, itu bukan. Oke, ambil dua kalimat. Kemudian dianalisis, ini jumlah fi'li atau jumlah ismiyah. Kemudian tentukan fungsi-fungsi kata dalam kalimat tersebut. Ditulis ya, setiap kelompok silahkan ditulis. Kemudian dipresentasikan nanti di atas. Cut dulu sih. Ya? Cut. Stop dulu. Nanti sebentar lagi lanjut. Iya, stop. Kayaknya fungsi taksis. Oke. Nah, yang mana mau Qolat ditanya? hayatun. Oke. Qolat hayatan. Yang benar? Kenapa bisa di situ hayatan? Kenapa bukan hayatun atau hayatin? Kan itu fungsi sintaksisnya kan hayatun di situ semestinya jadi fa'il. Nah, kenapa bisa Hayatan? Bagaimana yang kita tahu fa'il itu selalu marfu, selalu di rofa. Oke, kalau kelompok satu ini sebagai apa ini? Kalau kelompok satu itu sebagai Maf'ulun bih ya? Iya. Maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih itu objek berarti. Siapa yang berkata? Oke, bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 di sini. Bagaimana kelompok 3? Sepakat dengan kelompok 1? Di sana kelompok 3. Sepakat dengan kelompok 1? Ada tanggapan? Lama sekali. Nah, kelompok 4 di sini. Kelompok yang mana? Hayatan. Kalau kelompok terakhir, kelompok 5, gimana?
Hayatan maf'ulun bih. Oke, baik. Ya perlu diperhatikan siapa yang berbicara di sini. Apa artinya tadi? Otoritas penyiaran mengatakan bahwa Otoritas penyiaran mengatakan berarti dia adalah fa'il. fa'il. Hayatun ini juga qalat. Jelas-jelas qalat. Ada ta'u tanis berarti fa'ilnya mu'annas. Jadi fa'il ini hayatul basti. Jadi ini jumlah fi'liyah. Qalat hayatul basti. Otoritas penyiaran hayatul basti. Nah, ini hayatu sebagai fa'il, mudhafun, al-basti mudhafun ilaih. Innahu ini maf'ulul qaul. Bisa juga dibaca annahu. Kalau dia sebagai maf'ulun bihi. Nah, tapi kalau maf'ulul qaul dibaca inna. Oke. Jara ini juga sebenarnya adalah fi'liyah. Jara fi'il madhi ini. Jara i'tiqadu. I'tiqadu fa'il. Arba'ati Israiliyin. Ya, 4 orang-orang Israel dalam dalam kasus. Oke, baik. Jadi ini tadi masih perlu diperbaiki kembali. Ya, kita aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya. Silakan dulu kembali. Kelompok 2. Kami dari kelompok kelima akan menjabarkan mengenai analisis sintaksis yang terdapat pada berita yang disiarkan oleh Al Jazeera, web Al Jazeera mengenai pemerintahan Kementerian Mesir. Jadi di sini di berita yang disiarkan itu terdapat pertama itu ada satu jumlah hanya subjek. Nah, subjek di sini berfungsi sebagai kata rois di sini berfungsi sebagai subjek bagi jumlah fi'liyah itu. Kemudian dilanjutkan dengan susunan mudhof ilaih dan di sini ada kalimat sifah yang menjadi sifat dari kalimat ini. Nah, di sini ada badal berfungsi sebagai pengganti dari kalimat sebelumnya. Apa yang bacanya ini? Al-Misri. Oh, Al-Misri. Oke. Al-Bisri, Mustafa. Jadi menteri Mesir Roisu Al-Wuzara Al-Misri yang dimaksud itu yaitu Mustafa atau dalam bahasa Arab disebut dengan badal, pengganti dari kalimat sebelumnya. Kemudian ada kata keterangan di sini atau dalam bahasa Arab kita mengenal istilah zorof, yaitu waktu pada hari Ahad. Kemudian di sini ada jumlah ismiyah. Jadi jumlah yang terdapat dalam kalimat ini itu ada dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Kata murojaah ini sebagai subjek, sebagai mubtada kalau dalam bahasa Arab. Karena isimnya inna. Oke. Kemudian ar-robi'ah sebagai sifah dari kalimat sebelumnya. Iya. Kemudian di sini ada keterangan lagi. Iya. Ada huruf jar atau jar dan majrur dalam bahasa Arab. Kemudian ini kalimat hikayah kalau dalam bahasa Arab ini. Tapi dia sebagai ini pengganti dari kata barnamij. Kegiatan apa yang dimaksud yaitu kegiatan ini, Sundukun Naqdid Dauli atau Dana Moneter Internasional. Kemudian ma'al biladi sebagai keterangan lagi, ini ada zorof. Kemudian satabda wa thulat al-muqbil, ini jumlah fi'liyah juga sama dengan jumlah yang pertama. Yaitu susunan fi'il, kemudian terus fi'il dan fa'il. Kemudian di sini ada kata keterangan zorof dan ini sebagai sifat. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, kita upload dulu kelompok 5. Baik, ada pertanyaan dari peserta, silakan. Kelompok 1, ada pertanyaannya? Laki-laki? Kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Asar. Yang mau saya tanyakan tentang kalimat di situ yang setelah bagi suara Ya. Mustafa Al-Misri. Al-Wuzara Al-Misri Mustafa. Oh, Mustafa. Di situ ada al-yauma. Di situ susunannya memang begitu, al-yauma al-ahad atau yaumal ahadi sebagai zorof. Atau memang al-yauma terus al-ahadah. Di dalam kalimat yang ada dalam
itu asyabka itu dalam web itu begitu. Al-yaumal ahad. Jadi al-yauma al-ahad. Jadi semacam kan kalau kata sifat kayaknya nggak bisa al-ahad jadi sifat dari jadi maksudnya ini apakah dia badal atau bagaimana itu? Iya, memang seringkali kita menemukan jumlah zorof itu dia berbentuk idofah. Sejatinya begitu. Tapi mungkin ini merupakan ini pergeseran sintaksis itu. Jadi dalam penggunaan kontemporer seperti dalam berita-berita majalah, mereka menggunakan susunan sifat wa mausuf dalam susunan zorof. Oke. Dan memang kebanyakan kita temui ini al-yauma al-ahad. Al-yauma al-ahad. Begitu penulisannya dalam berita ya. Yes. Al-yawm al-ahad. Ya. Oke. Masih ada? Itu saja ya. Ya, memang dalam penggunaan zaraf itu biasanya yaum mudhafun kepada al-ahad. Yaum al-ahadi. Tapi ini modelnya lagi memang biasa juga mempergunakan alif lam al-yaum al-ahad. Tapi mungkin itu adalah merupakan perubahan dalam bahasa bahasa koran, ya bahasa jurnalistik. Terkadang memiliki perubahan-perubahan terbaru atau dalam istilah ilmu linguistik terbarunya itu stilistika. Oke. Baik, dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memperhatikan diskusi kita pada pagi hari ini mengenai fungsi, sintaksis dan jenis jumlah yang terdapat dalam bahasa Arab, saya melihat ya alhamdulillah masih ada memori tentang pembelajaran pada semester 2 dan semester 3. Itulah bekal kalian untuk menganalisis teks yang kalian baca, ya apakah itu dalam bentuk riwayat, berita, informasi dan seterusnya. Kenapa saya memberikan kepada kalian juga web atau berita yang tertulis di koran secara online supaya kalian tertarik untuk membaca koran-koran tersebut. Kemudian bukan saja membaca dari segi maknanya tetapi melakukan analisis. Ya, apa saja model-model terbaru terhadap model-model terbaru bentuk stilistika bahasa Arab terutama dalam penggunaan bahasa koran. Itu menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa membaca koran. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah pengetahuan kita tentang analisis sintaksis ini atau fungsi-fungsi kata dalam kalimat, kalian bisa membaca beberapa referensi. Misalkan referensi yang paling dasar itu adalah Syarhu Ajrumiyah. Ada buku Ajrumiyah. Kemudian yang kedua, kalian bisa membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah. Kemudian bisa membaca Syarhu Ibnu Aqil. Bisa juga membaca Muqnil Labib oleh Ibnu Hisham. Ada Audahul Masalik Ibnu Hisham. Dan buku-buku kontemporer sekarang ini ada An-Nahwul Wadih. Itu juga merupakan buku terbaru untuk mengkaji tentang fungsi-fungsi kata dalam kalimat atau fungsi sintaksis. Dan lebih efektif lagi kalau kita belajar dari YouTube. Sekarang kan sudah banyak YouTube itu. YouTube tentang pelajaran At-Tarkibun Nahwi. At-Tarkibu An-Nahwi. Kalian bisa buka channel-channel YouTube itu banyak membahas tentang At-Tarkibu An-Nahwi. Terima kasih banyak. Insyaallah nilainya akan kita berikan sesuai dengan keaktifan, kehadiran, kerjasama dalam kelompok. Kemudian saya akan memberikan tugas mandiri bagi kalian. Artinya mandiri setiap orang ini ya, kembali membuka situs Arabia.net, bukan lagi Al Jazeera tetapi Al-Arabia.net. Di Al-Arabia.net kalian bisa membuka berita, apakah itu berita politik, siyasiyah, al-iktisadiyah, ekonomi, atau aktiviyah tentang kedokteran, ar-riyadiyah, bisa juga tentang olahraga. Sesuai dengan minat kalian, apa yang ingin dibaca silahkan. Tetapi dengan syarat Anda menarik satu paragraf. Dari paragraf itu kalian analisis dengan mempergunakan analisis sintaksis. Itu dikirim di mana? Di Lentera. Sekalian jangan lupa absen di Lentera karena itu adalah merupakan penilaian. Dan jangan lupa melakukan absen di Lentera.
Selanjutnya, sebelum saya tutup, pada pertemuan yang akan datang, itu kita akan melakukan analisis setelah sintaksis, itu adalah analisis semantik. Ya, analisis semantik. Sebelum saya masuk pada pertemuan yang akan datang, kalian harus membaca beberapa referensi, terutama buku-buku yang bermuatan sintaksis, bermuatan semantik. Ada bukunya Ahmad Mukhtar Umar, Ilmu Dalalah, Ahmad Mukhtar Umar. Kemudian ada bukunya Faiz Daya, Ilmu Dalalah wa Tatbiq. Kemudian ada bukunya Ahmad Khalil Al-Khawdi, Ad-Dalalatu wal Ma'na. Kemudian ada bukunya Ibnu Jini Al-Khasais, dia berbicara tentang Ad-Dalalatus Sinaiyah wa Ad-Dalalatul Lafziyah. Kemudian ada bukunya Ibrahim Anis, Fi Ilmi Dalalah, semua itu berbicara tentang Ad-Dalalah. Ya, jadi ada buku kontemporer dan ada buku-buku klasik. Kalian bisa baca itu sebagai referensi. Nanti saya akan tanya-tanya apa jenis-jenis dalalah, sehingga kita dapat menganalisis makna yang terkandung dalam teks bacaan kita. Adik-adik sekalian, jangan lupa membaca referensi-referensi tersebut. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan tanya sebelum kita masuk kepada materi. Dan sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama baca doa. Siapa yang membaca doa? Satu orang. Oke, nah, silakan. Siapa namanya? Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Silakan kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.